kadang-kadang mereka bilang bahwa saya di hipnotis atau di apa kiri kanan, padahal itu sebenarnya tidak begitu. Berarti saya menarik uangnya, kalian akan disuruh pekerjaan lagi. Tidak bisa lagi, masih nggak ada lagi. nah itu baru sadar, baru tanya tetangga, baru tanya ini. Ujung-ujung datang lapor Lapor ke polisi. minta surat. Halo teman-teman, selamat malam. Apa kabar kalian semua? Sehat-sehat ya. Hari ini kami akan berbincang tentang kejahatan yang saat ini lagi marak, yaitu penipuan online dengan modus tugas kerja. Nah, ada beberapa narasumber yang nanti akan bersama-sama kita untuk membahas apa sih itu penipuan online dengan modus tugas kerja. Nah, ini seru untuk kita sampaikan di sini. Gimana modus pelaku, terus kemudian bagaimana caranya meyakinkan korbannya, terus kemudian apa saja nanti yang akan dihadapi oleh korban ketika masuk di dalam perangkap ini, kemudian kerugian yang akan ditimbulkan nanti bagaimana, dan yang terakhir mungkin kami akan memberikan solusi pada Anda semua bagaimana kami menangani tindak pidana ini. Nah, untuk itu jangan tinggalkan channel ini, tetap stay. Jadi modus penipuan online yang kita bahas saat ini, di mana korban itu akan diiming-iming dengan memberikan kerja. Kerja itu sebenarnya gampang. Nah, mereka tertariknya itu dengan imbalannya yang sangat besar. Nah, ini sesuatu hal yang sangat fatal buat korban, gampang ditipu oleh pihak pelaku. Nah, caranya gimana Pak Yusuf itu mereka masuk ya? Nah, kadang mereka masuk itu dengan mengirim berupa link. Nah, link ini biasanya dikirim itu secara pribadi, baik melalui SMS maupun WA. Nah, saat itu korban klik link tersebut, maka dia sudah mulai terjebak dalam permainan tersebut. Nah, jadi ingat, jika kalian dapat link dari orang yang tidak dikenal atau mungkin teman kalian yang merasa sahabat kalian atau mungkin orang-orang di sekitar kalian ada WA masuk dan kalian tidak kenal, menawarkan untuk bergabung di dalam grup Telegram, terus kemudian atau grup WA dengan iming-iming bahwa ini adalah afiliasi atau dari market-market misalnya Shopee, Traveloka, Tiket.com atau Tokopedia yang mengajak kalian untuk ikut di dalam tugas kerja ini. Jangan sekali-sekali mencoba klik atau mendownload link tersebut, karena link tersebut adalah scam. Jadi link tersebut tidak terafiliasi dengan produk-produk yang tadi saya sebutkan, misalnya Tokopedia, Shopee dan lain-lain. Nah, Pak Rizky, kalau saya memang pribadi menanggapi terkait kasus yang marak ini, penipuan berbasis pekerjaan atau tugas melalui e-commerce, itu biasanya muaranya sebenarnya menurut saya dari lapangan pekerjaan yang sangat minim, yang sangat sedikit yang tersedia di Indonesia khususnya. Kemudian dari saat itu korban ini pasti sedang diiming-imingi untuk mendapatkan pekerjaan yang mudah. Pertama, setelah pekerjaan yang mudah, caranya gampang, hanya untuk like, subscribe atau share konten-konten yang ada di mungkin di sosial media ataupun di e-commerce juga, termasuk Shopee juga, Tokopedia, Lazada atau sebagainya. Nah, namun pada intinya modus pelaku ini memang yang dia berikan link itu memang betul-betul produk dari e-commerce yang saya sebutkan tadi. Namun di dalamnya pelaku justru membuat sebuah halaman atau web seolah-olah itu web yang akan digunakan oleh korbannya untuk menyelesaikan tugas-tugas atau misi-misi yang diberikan itu. Nah, dalam modusnya itu korban akan diiming-imingi keuntungan yang lumayan menurut saya, karena tugas yang sangat gampang. Kemudian awalnya memang korban akan diberikan keuntungan sesuai dengan pekerjaannya. misalnya berapa tuh? Kalau awal-awal biasanya masih kecil, mungkin dari 30.000 dapat sekian 20%, kemudian naik 50.000 sampai ada 100.000, dan memang betul ditransfer oleh si pelaku.
dengan triknya itu Namanya mentransfer juga ya. Betul, top up ya Top up istilahnya. dia. Nah, mungkin untuk top up itu dia dapat keuntungan yang memang betul nyata ditransfer oleh pelaku. Namun itulah umpan awalnya itu. Berawal dari sana korban akan percaya, kemudian akan memberikan top up yang lebih besar dari sebelumnya, akhirnya sampai akhirnya besar dan akhirnya stuck tidak bisa diambil. Itulah awal masalahnya. Pasti saya berpikiran pada pekerjaan, lapangan ketersediaan yang terbatas. Nah, Pak Greg, gimana Pak Greg? Ini kan tadi kita ada laporan lagi satu tuh terkait dengan hal yang sama dan kerugiannya pun ya lumayan lah dengan itu. Nah, apa sih metode yang digunakan oleh pelaku ini? Di dalamnya ini bagaimana sistem yang mereka buat sehingga korban itu kok bisa mau terpengaruh untuk ikut kayak ginian? Kerjanya gampang tapi duit dapat. Masalahnya kok mereka dapat duit tapi harus opt up. Nah, ini kan yang agak aneh. Dikasih uang tapi mereka harus kembalikan uangnya. Ini yang jadi harus rekan-rekan harus perhatikan baik-baik. Namanya dikasih kerjaan kok disuruh lagi untuk isi uang. Nah, gimana tanggapannya? Siap. Nah, jadi memang tadi juga ada sempat datang ke ruangan terkait dengan adanya penipuan online yang menggunakan modus menawarkan sebuah pekerjaan. Nah, di sini kemudian awalnya itu korban itu dikirim sebuah link tadi yang Pak Yusuf sudah. Linknya dari Telegram. Linknya itu dari Telegram itu. Si anggotanya 28 sampai 30 orang lah, kurang lebih 28 sampai 30 orang, dan semua orang yang di dalam link tersebut itu meyakinkan kepada si korban. Padahal kalian tahu nggak, itu adalah para pelaku semua yang seolah-olah orang lain. Orang lain meyakinkan bahwa ini benar. Kalian harus hati-hati tuh. Testimoni ya. Dan di dalam grup itu sifatnya terbatas kemudian. Jadi si korban itu tidak bisa melakukan chat ke grup itu, hanya dibatasi oleh admin. Jadi hanya admin saja yang bisa melakukan chat ke semua. Yang mana di chat itu hanya berisikan terkait dengan testimoni, soal benar, bukti transfer seperti itu, penyelesaian tugas. Padahal kan tugasnya itu mudah sekali, dia disuruh untuk nge-like ini ya. Nge-like dan komen salah positif. satu jasa perjalanan, jasa perjalanan yang online. Salah satunya dia suruh untuk mereview hotel, mengkomentari di situ hal-hal yang positif begitu. Terus didapat uang imbalan. Ya awalnya aja. Nah, jadi hati-hati ya. Kalau kalian sudah melihat modus seperti ini, ingat, tinggalkan saja. Kalian nggak bisa komentar, kalian nggak bisa berbuat apa-apa di dalam grup itu. Kalian itu seperti seorang seekor kancil di tengah buaya semuanya. Jadi kalian nggak akan bisa kemana-mana. Nah, jadi yang penting, kalau ada kalian menemukan hal seperti ini, udah tinggalkan. Saya udah pasti yakinkan 100% itu adalah scam. Lebih baik cari pekerjaan yang lain yang masuk akal. Di mana kalian bekerja, kalian dapat uang. Bukan malah sebaliknya, kalian bekerja, mana kalian yang dapat top up uang. Seperti itu. Nah, kita akan bahas selanjutnya terkait dengan kenapa korban ini sangat yakin. Apakah dengan cara social engineering yang dilakukan pelaku, itu membuat korban benar-benar yakin terhadap tugas-tugas yang diberikan oleh si pelaku. Nah, mungkin itu dari Pak Fahmi. Menurut Pak Fahmi sendiri, gimana kalau kita melihat dari sudut pandang sebagai seorang penyidik? Ini bagaimana ini? Mungkin dari saya, penipu, asalnya bahwa penipu ini adalah dia dengan caranya sedemikian rupa, dengan cara yang sesistematis mungkin meyakinkan si korban untuk bisa mempercayai apa yang dia buat, sehingga korban tidak dengan secara sengaja terperangkap di dalam perangkap media itu. Dan dari situ si pelaku akan melancarkan terus, mungkin dia langsung kepada orang ke si korban ini dengan terus menerus sampai si korban ini tidak merasa bahwa dia ini lagi terperangkap. Dan si korban ini kalau boleh mungkin disampaikan kepada si korban-korban bahwa lebih baik berinteraksi kepada orang yang bukan di dalam dunia maya tersebut, mungkin dengan kawannya atau dengan orang sekitar keluarganya, sehingga bisa diyakinkan dari pihak luar bahwa bisa disadarkan, ataupun kadang-kadang mereka bilang bahwa saya hipnotis atau padahal itu sebenarnya tidak begitu. Berarti hanya karena ditekan secara terus menerus dengan
dengan psikologisnya yang dia mau mendapatkan uang yang lebih banyak, ya jadi dia mengikuti tindakan itu. Berarti sebelum dia melangkah lebih jauh, alangkah baiknya dia bertanya pada orang-orang sekitar. Ya, kalau tidak ke orang yang tidak dimengerti, mungkin sanak saudaranya, kerabat yang tidak mengerti, ke pospol, ke polsek, ke polres atau ke polda, mungkin bisa disampaikan oleh. Saya izin menambahkan, mungkin pelakunya, mohon maaf, saya korbannya juga mungkin tertarik karena dia ini sudah melakukan top up tadi itu, Komandan. Nah, dia gimana cara uangnya bisa kembali dengan modus mungkin pelakunya harus nambah lagi, jadi seolah-olah dia sudah merasa bahwa uang saya sudah bisa transfer nih. Itu dia tuh, uangnya sudah ada. Iya. Aplikasi tersebut ada di aplikasi yang di scam itu ya, itu ada memang Uangnya. seperti ada uangnya. Iya, seperti ada Kalau uangnya. sebenarnya itu sudah tidak ada uang kalian di Iya, situ. iya, betul. Jadi seolah bahwa uang kalian itu masih aman Masih ada. di dalam aplikasi atau website yang dibuat oleh si pelaku. Padahal sebenarnya uang kalian sudah nggak ada. Jadi ketika kalian merasa bahwa uang saya masih ada nih, misalnya 20 juta di dalam situ, sebenarnya uang kalian sudah nggak ada. Hama pelaku hanya di editing aja sama mereka. Jadi seolah uang kalian ada di dalam situ. Makanya kalian akan terus dipancing untuk menambah terus deposito kalian, nambah terus, yang akhirnya ketika di posisi kalian sadar bahwa kalian ternyata kalian telah tipu, nah disitulah kalian akan kehilangan uang itu. Kadang-kadang mereka sadar itu ketika mereka mau menarik uang yang ada itu. Menarik uangnya, Ya. kalian akan disuruh pekerjaan lagi. Itu tidak bisa lagi. Itu sudah nggak ada lagi. Nah itu baru sadar, baru tanya tetangga, baru tanya ini. Ujung-ujung datang lapor, Lapor ke polisi. minta surat. Nah, kenapa kami membuat channel ini untuk kalian, untuk edukasi kepada kita agar kita belajar bersama-sama? Karena kejahatan cyber itu adalah kejahatan yang berhubungan dengan kecepatan. Ketika kalian transfer uang, pelaku bisa memindahkan uang kalian dalam tempo waktu 5 menit ke 3 bank yang berbeda. 3 bank yang berbeda dengan nomor rekening yang berbeda-beda, dan yang pasti adalah rekening-rekening palsu. Jadi saya harapkan ini jadi perhatian buat kita semua. Kami dari sini tidak mengharapkan kejadian ini, makanya kami memberitahu kepada kalian yang masih di luar sana, jika ada di dalam grup tersebut, segera keluar dari grup tersebut. Pergilah dari grup itu, tidak ada gunanya. Bahkan kalian akan jadi calon korban. Baik, jadi mungkin untuk ciri-cirinya terkait dengan pelaku kejahatan cyber ini atau yang melakukan penipuan online ini, itu biasanya mereka itu bersembunyi di balik akun palsu. Jadi mereka itu sulit sekali untuk kita hubungi, untuk kita pastikan identitasnya ini siapa, dia kerjanya apa, dan lain-lain terkait dengan dia punya identitas. Nah ini yang menjadi kesulitan juga. Artinya bahwa si pelaku ini dia dari awal sudah membuat sedemikian rupa sehingga dia itu tidak dikenali, begitu. Kemudian mungkin kalau yang kedua itu kemudian pelaku itu juga dia membuat web yang mirip dengan web yang asli. Contohnya ada jasa keuangan misalnya, atau jasa layanan jasa travel perjalanan begitu. Jadi dia membuat sedemikian rupa yang mirip. Tetapi kalau kita perhatikan secara detail kemudian itu ada perbedaan kualitas web di situ. Web device. Iya. Web device-nya itu kita kalau perbesar zoom itu fontnya itu pasti buram atau burik pasti webnya itu. Kemudian URL situsnya itu pasti dia tidak akan sama dengan web aslinya, kemudian tidak mungkin sama. Karena setiap server IP-nya itu pasti berbeda. Sudah banyak konten-konten kreator yang memberikan edukasi terhadap ini. Cuman mungkin tidak sampai sedetail yang kami sampaikan ini. Nah, itulah secara teknis yang kami alami sebagai penyidik. Jadi kami juga tidak ingin kalian menjadi korban, masyarakat depan menjadi korban. Karena ketika kalian jadi korban, sangat sulit untuk menemukan uang kalian bisa dikembalikan lagi. Jadi ingatlah, jangan pernah bertransaksi dengan orang yang kalian tidak pernah kenal, menawarkan hal-hal baru, menawarkan hal-hal baik dengan tingkat keuntungan yang tidak masuk akal. Kemudian pekerjaannya sangat mudah. Ingat, hati-hati, jangan karena butuh uang bukan berarti kalian bodoh. Ingat itu. Terima kasih.